Oke, halo guys, kembali lagi di channel saya. Oke, selamat datang di channel saya. Ini bukan channelnya yang baru, cuman pembahasannya yang baru. Oke, sebelumnya channel saya membahas tentang ikan, khususnya cana, pokoknya tentang ikan. Sekarang saya akan campur dengan tumbuh-tumbuhan tentang tumbuhan ya guys ya. Oke, di sini sebelum masuk ke isi konten hari ini, tolong saya minta bantuannya di subscribe, di like, dan kalau bisa jangan di skip. Oke, di sini saya akan membahas tentang cara merawat atau penanganan platycerium, tanaman platycerium atau simbar cabutan ya guys ya. Nah, di sini saya ada beberapa contoh, yaitu ada red lei, ada one day di sini, one day, dan coronarium. Ada beberapa grande juga. Nah, di sini ada beberapa plant yang memang baru cabutan, dan ada plant yang udah beberapa hari kita rawat ya guys ya. Jadi kita merawat semampunya, sebagusnya. Oke, sini kita mulai dari platycerium one day. Oke, ini contoh platyceriumnya. Nah, ini untuk besarnya seperti ini kurang lebih, karena ini masih baru-baru cabutan ya, baru-baru ditempel, baru 1 hari. Nah, dari yang pertama yaitu pemilihan plantnya. Baik, untuk membeli cabutan paling penting itu menurut saya dan sepengalaman saya, kebetulan saya juga main ini belum terlalu lama, baru sekitar 6-7 bulan. Nah, yang pertama itu dilihat dari titik tumbuh dan akar ya guys ya. Untuk wandi yang saya sedang segini, nah ini contohnya. Carilah titik tumbuh yang masih bagus ya guys ya. Nah, ini contoh titik tumbuh yang masih bagus. Tuh, seperti ini, atau sini juga ada. Nah, ini. Oke. Ini titik tumbuh yang masih bagus. Jangan cari titik tumbuh yang udah rusak atau yang udah bengek ya, karena kemungkinan hidupnya nggak terlalu besar, ya 50-50 lah. Kalau kayak gini, misal kalian rawat itu kemungkinan hidupnya masih di 90%, 80-90%. Kalau saya biasanya ya, saya belum pernah matiin plant di sini atau tanaman platycerium khususnya one day, kecuali emang titik tumbuhnya emang rusak. Belum pernah sih. Nah, ini contoh titik tumbuh plant yang gede. Oke, kita bahas titik tumbuhnya dulu. Nah, titik tumbuh, ini titik tumbuhnya. Nah, ini udah agak keras ya, mungkin akan tumbuh sesuatu tar. Nah, ini dari platycerium grande nya, ini titik tumbuhnya. Nah, ini kebetulan udah tumbuh sil barunya. Nah, ini titik tumbuhnya. Cari ya minimal yang berwarna masih kecoklat-coklatan ya, jangan terlalu hitam. Nah, sini tadi one day dan grande ya. Nah, itu grande juga yang kecil, yang gede. Nah, yang ketiga sini ada platycerium coronarium. Nah, ini kebetulan plant baru datang dari Kalimantan. Nah, ini saya kasih contohnya, baru datang. Oke, ini kita lihat titik tumbuhnya. Ini kebetulan udah bawa sil baru ya. Nah, sini dari titik tumbuhnya. Untuk coronarium itu titik tumbuhnya biasanya kayak kebungkus gitu ya guys ya, nggak kayak one day yang memang kayak serabut seperti ini. Kalau coronarium itu kayak kebungkus, itu titik tumbuhnya agak berbeda. Nah, ini yang sudah tumbuh. Ini sepertinya sil yang tumbuh ini ya. Ini kebetulan lidahnya lumayan panjang. Oke, ini daun fertil atau lidah ya.
Ini silnya atau biasa disebut mahkotanya. Nah, yang keempat yaitu Platycerium ridley. Nah, ini Platycerium ridley. Ini bentuknya tidak terlalu menarik menurut saya, karena saya belinya bahan yang bisa dibilang reject ya, atau sudah sisa-sisa pilihan. Nah, sini ada Platycerium ridley. Ini masih segar, plannya lumayan. Nah, ini sudah tumbuh fertil atau lidah baru. Untuk Platycerium ridley mirip-mirip titik tumbuhnya seperti Platycerium coronarium, yaitu kayak kebungkus gitu dia. Selaput warnanya agak coklat-coklat kuning gitu. Nah, ini udah tumbuh juga lidah. Untuk yang tumbuh sil ada contohnya. Nah, ini untuk contoh yang tumbuh sil. Ini saya kasih contoh-contoh dulu ya. Nah, ini dia tuh tumbuh sil segar ya. Ini untuk grande yang saya sedang. Oke. Nah, ini Platycerium wandai yang kecil-kecil. Ini udah tumbuh semua. Nah, kayak gini. Titik tumbuh Platycerium size kecil. Nah, itu untuk wandai. Oke. Oke, untuk penanganan. Usahakan beli yang titik tumbuhnya masih bagus dan akarnya yang masih bagus ya. Nah, tadi saya lupa akar. Ini akarnya. Oke, ini akarnya udah kecampur sama sil-sil tadi keputus ya. Nah, ini contoh akar yang tadi ya. Untuk coronarium niki, ini contoh akarnya. Oke, akarnya agak kecil, nggak terlalu tebal karena kayaknya udah dibersihin. Yang penting akarnya masih utuh, nggak apa-apa. Kalau saya biasanya lebih cepat tumbuhnya yang kayak gini. Oke. Untuk pemilihan plant itu bisa dari akar, titik tumbuh itu harus bagus. Semisal kalau kalian dapat plant yang isi coklat-coklat kayak gini atau hitam-hitam kayak gini, nggak apa-apa. Karena ini ada fase dorman dari Platycerium tersendiri. Jadi nggak apa-apa kalau kayak gini. Ini ntar akan tumbuh baru, entah sil atau lidah. Yang penting ada pertumbuhan, berarti plant itu aman. Nah, banyak saya punya sini plant yang emang barang reject dari segi daun itu akan tumbuh lagi, karena sifat Platycerium itu menurut saya itu kayak regenerasi. Jadi kayak gini. Nah, ini tumbuh sil baru dan sil lamanya akan tertutup dan akan layu dengan sendirinya, bahkan akan dimakan oleh plant itu sendiri, kayak jadi pupuk organik itulah. Dia akan kering dan menyatu sama media dan jadi media ya. Oke, itu dari akar dan titik tumbuh harus cari yang bagus. Itu kunci dari pemilihan plant. Jadi untuk penanganan, kalian baru datang bisa langsung disiram B1 atau diairkan dulu biar agak basah dulu akarnya. Kemudian bisa diangin-anginkan dan bisa langsung dimonting atau ditempel pakai media ya. Untuk saya di sini plant yang dimonting itu biasanya plant yang udah tumbuh. Untuk yang belum tumbuh biasanya saya akan tempel seperti biasa. Nah, ini contoh plant yang ditempel. Nah, ini ada Platycerium wandai yang sisa pilih barang reject, daunnya udah rusak tapi dia sudah tumbuh sil baru. Nah, ini silnya masih warna hitam. Ini juga udah mau tumbuh dari reject. Jadi untuk kalian yang nyari cabutan jangan terlalu mikirin di daun. Nah, ini contohnya. Tuh, ini juga rusak dulu, udah tumbuh lagi. Nah, jadi daun yang segar itu belum tentu plant itu bagus. Tapi carilah dari titik tumbuh dan akar. Dari pengalaman saya seperti itu, dan inilah hasilnya, plant tumbuh semua. Dan ini pun kalau belum laku pun bakal saya tempel aja, ntar bakal tumbuh dengan sendirinya dengan perawatan yang seadanya lah.
tetap diseriuskan. Oke, itu dari pertama, plan bisa disiram, diangin-anginkan. Setelah itu ditempel menggunakan akar kadaka boleh, kokopit boleh, serabut kelapa. Biasanya saya pakai akar kadaka ya, atau moss. Kebetulan di saya lagi habis, kayaknya masih sedikit ya. Nah, ini contoh akar kadaka yang saya pakai. Biasanya saya beli 60 sampai 70.000 per karungnya. Itu bisa kalian pakai untuk nempel di belakangnya, langsung di akarnya. Pokoknya yang penting akar itu nyentuh ke media, plant itu kemungkinan hidup besar dan akan cepat biasanya hidupnya. Kayak ini, paling kalau saya langsung tempel media 3 hari langsung tumbuh lagi itu silnya. Ini biasanya yang udah bawa sil ini atau udah tumbuh bawa lidah atau sil baru bakal cepat adaptasinya. Oke, itu langsung ditempel media ya. Kemudian untuk siram, kalian bisa siram ketika media itu sudah kering. Misal kalian hari ini hari Kamis misalnya siram, dan itu otomatis medianya basah, mossnya basah. Jadi kalian bisa siram ketika moss itu sudah kering. Nah, untuk contoh moss kering itu seperti ini. Ini nggak terlalu kering ya. Nah, ini moss yang kering, biasanya warnanya terang dan ya dipegang pun kering ya. Nah, jadi kalian bisa siram pada saat plant itu sudah kering. Bukan kering banget ya, maksudnya medianya sudah kering. Nah, ini contoh media yang masih basah. Ini karena kena hujan kemarin, basah. Ini basah, sini kering. Oke. Nah, ini juga one day. Ini masih basah. Nah, kalian bisa siram ketika plant itu mossnya sudah kering. Karena kalau kalian siram keseringan, plant itu otomatis akan menghitam atau biasanya disebut overwater. Nah, plant overwater itu bisa menyebabkan juga plant itu mati ya, karena kebanyakan air. Karena ya emang biasanya seperti itu. Plant yang kebanyakan air biasanya tumbuhnya nggak maksimal, bahkan bisa sampai menyebabkan kematian. Banyak teman saya yang seperti itu ya. Oke, itu dari segi siram. Yang terakhir biasanya saya pakai penjemuran. Untuk jemur itu bisa kalian taruh di tempat yang agak teduh ya untuk cabutan, seperti sini. Nah, tempat-tempat seperti ini lumayan bagus untuk cabutan yang mataharinya tidak terlalu banyak dia kena. Misal itu dia sengaja saya buatkan atap sendiri biar sinar mataharinya tidak terlalu banyak kena dia, nggak terlalu panas lah, takutnya plant itu akan daunnya kebakar. Jelek juga kan kalau kebakar. Saya biasanya ngenain plant yang udah tumbuh ini paling ya pagi, sinar matahari pagi sampai jam 10 lah, atau sinar matahari sore. Yang penting jangan terlalu banyak, dan kalian bisa ngira-ngira lah kalau kebanyakan sinar matahari itu kayak gimana ya. Nah, tuh. Oke, yang terakhir bisa kalian kasih vitamin supaya mempercepat pertumbuhan akar dan pertumbuhan plantnya biar cepat tumbuh. Oke, segitu saja sebenarnya. Untuk cabutan itu lumayan gampang. Nah, terakhir saya kasih contoh plant yang masih cabutan tapi udah tumbuh ya. Ini dia, ini plant yang tadi. Ini bentuknya tidak terlalu bagus, tapi plant ini sudah tumbuh sil baru. Nah, ini dia silnya. Ini silnya. Nah, agak warna hitam ya, tapi ini ntar bakal putih sendirinya, bakal terang atau hijau sendirinya ketika sil ini udah agak membesar. Jadi segitu saja ya untuk perawatan, pemilihan, penanganan plant cabutan. Di sini contohnya yaitu Prasyrium one day, Coronarium, Redley, dan Grande. Nah,
untuk kalian yang masih ada pertanyaan yang membuat bingung, karena saya kebetulan baru membuat video khususnya tanaman ini, bisa tulis di kolom komentar soal pertanyaannya. Ntar saya bisa jawab dengan langsung di kolom komentar, atau bisa saya buatkan video terbaru. Oke, jangan lupa like, comment, subscribe. Bye bye.